Assalamualaikum Bu Chandra. Salam. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya nanti akan ikut Ibu ke kelas Ibu ya? Oh, ke kelas? Iya. Boleh Bu ya? Oke. Nah, tapi sebelum saya ke kelas Ibu, kita ngobrol dulu aja ya Bu ya? Kita ngobrol santai aja. Boleh cerita nggak sih Bu, nanti Ibu itu ke kelas tujuannya apa, terus kelas berapa, apa ya Bu ya? Nanti kita itu kan ke kelas 12 MIPA 1. Nah, di kelas 12 MIPA 1 hari ini itu rencananya membuat produk Bu. Produk dari Mapel PKWU kan, yang di pertemuan sebelumnya itu sudah direncanakan oleh kelompok masing-masing. Nah, berarti tujuannya untuk hari ini pembuatan produk. Iya. Jadi nanti anak-anak diminta buat produk gitu ya Bu ya? Betul. Itu materi PKWU? Iya, materi PKWU. Nah, nanti kemudian area pengembangan mana sih Bu yang ingin Ibu capai ketika pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 ini? Maaf Ibu, di kelas 12. Oh iya, 12 MIPA 1 ya? Iya. Kalau saya itu kelas 12 karena pembelajaran PKWU itu lebih ke produk ya Bu. Jadi untuk produknya sendiri memang saya membebaskan anak-anak, jadi terlihat nanti bisa dilihat di situ mungkin diferensiasinya di produk hasilnya itu. Produk akhirnya di mana PKWU itu di kelas itu kebanyakan mengambil rekayasa. Nah, di dalam rekayasa itu sendiri kan ada berbagai macam produk. Itu juga bisa dikatakan sebagai teknologi 4.0 juga. Wah, sepertinya kok seru sekali ya Bu ya. Iya. Ada produk-produk hasil karya anak. Iya. Lalu selain dari tadi yang materinya, terus pembelajaran berdiferensiasinya, kira-kira apa sih Bu area pengembangan lainnya gitu? Kalau saya itu mungkin lebih ke bahan mungkin sama seperti RPP itu saya tambahi diferensiasinya itu dimunculkan. Kemudian kalau dari bahan ajarnya saya memakai video. Misal anak saya berikan video di mana video itu bisa menjadikan contoh rekayasa itu seperti ini dalam PKWU. Jadi sebelum anak-anak membuat produk masing-masing mereka sudah tahu oh ternyata rekayasa seperti ini yang dikembangkan tuh ini sampai dia menjadi produk yang bisa dipakai atau dimanfaatkan. Wah, sepertinya seru sekali ya Bu ya, nanti ya di 12 MIPA 1. Ini kapan kita bisa ke kelas? Iya. Nanti jam ke-6 dan 7. Oh iya, baiklah. Terima kasih Bu Chandra. Nanti saya jam ke-6 dan ke-7 akan masuk ke kelasnya Bu Chandra ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah ini berangkat semua ya. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan di bawah meja, di samping-samping kursi dilihat jika ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Silakan. Sudah. Oke, sudah. Sudah. Dan dicek sudah bersih. Ya. Kalau kelas kita bersih berarti kita juga enak, lebih nyaman untuk melakukan pembelajaran yang ini ya. Ya, jadi kebiasaan untuk membersihkan kelas silakan dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri bersih berarti lingkungan juga akan ikut. Ya, otomatis itu. Untuk hari ini berarti nanti kita akan membuat produk yang kalian sudah rencanakan di minggu kemarin, di pertemuan kemarin, sesuai dengan pembagian kelompok di minggu kemarin juga. Di kelas ini ada berapa kelompok? 6 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Oke, kelompok 2 saya cek dulu. Kelompok 1 anggotanya siapa saja? 1. Rama tadi izin. Iya. Jadi 3 izin. Hari ini 3 ya.
produk masing-masing. Kemudian nanti silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok 1 nanti di sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, ya. Oh iya, oke. Nanti menyesuaikan saja kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Berarti kelompok 6 khusus kelompok 6 di sini ya. Ya, berarti di sini nanti kelompok 1, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 dan di sana kelompok 2. Sudah paham? Ya, kalau sudah silakan boleh berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin kita dicoba bisa Bu. Ininya garam lautan garam itu misalnya lebih banyak daripada duka. Lampunya juga nyala tapi kan untuk bandingannya kok. Tapi naiknya nggak bisa. Jadi itu Pak tanahnya ini saya masalah. Kalau ini jadinya enggak alat potong bawang kan ini alat potong bawang mahal. Orang nyuteng di syuting. Ya sudah tahu. Keturun Pak. Perhatian, halo. Hari ini kalian membuat produk. Di sini sudah ada perwakilan kelompok yang produknya sudah jadi. Nah, ini mereka akan presentasi
sebentar lagi mempresentasikan apa yang sudah dibuat dari kelompoknya tadi disusun seperti apa. Untuk itu saya mohon silakan perhatiannya ke kelompok yang presentasi dulu ya. Nanti setelah ini silakan jika kalian penasaran dengan alat yang dibuat kelompok ini silakan boleh mengajukan pertanyaan. Paham? Oke, jika paham silakan dari kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil uji elektrolit yang kami buat. Perkenalkan nama saya Salsabri Hayati Hayati, nomor absen 31. Saya Novela Kasaputri, nomor absen 28. Saya Tina Andri Juliati, absen 9. Saya Muhammad Rajanya, absen 20. Di sini kita mulai dari alat gambaran. Nah, sebelumnya yang ada di depan sini bagian 5 prototipe teman-teman. Artinya ini bisa dikembangkan lagi, tapi untuk sekarang masih berupa prototipe. Sebelumnya kita akan mencoba alat. Ini adalah air asam juga, terus ini ada larutan garam dan ini air beruang. Setelah itu yang kita pakai di sini lampu, kabel yang panjangnya bisa disesuaikan. Ada dan dua part. Proses pembuatan alat ini yang pertama yaitu tiap-tiap baterai disambung menggunakan volatil setelah senjata yang besar disambung antara kedua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatifnya. Kemudian dipasang kabel kawatnya, nanti kita potong dulu, baru kita lilitkan di masing-masing ujung dari kutubnya ini, kita tempelkan ini. Lalu di salah satu kabel kita lilitkan kepada lampu seperti ini. Kita lilitkan seperti ini untuk lampunya. Setelah itu kabel yang sini kan nanti dipasang atau ditempel di ujung kutub, kabel yang satunya lagi untuk paku. Setelah jadi seperti ini, kerja timnya membuat apa? Membuat rekayasa yang dipilih masing-masing kelompok. Membuat alat rekayasa yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Tujuan atau manfaatnya apa sih? Tujuannya Tujuannya apa? Kelompoknya buat apa? Kelompoknya buat apa? filtrasi air Filtrasi air. Kamu tujuan membuat filtrasi air itu untuk apa? untuk mendapatkan air bersih Mendapatkan air bersih dari air yang kotor. Oke, betul. Jadi filtrasi air itu salah satu contoh rekayasa di BKPU, masuk juga ke dalam contoh teknologi tepat guna. Karena di situ kita memfilter air, menyaring air dari yang airnya kotor sampai kemudian menjadi jernih. Oke, sudah cukup untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, silakan dipimpin berdoa dulu. tempat berjaga doa mulai.
menikmati pembelajaran yang sudah berjalan. Gimana Ibu tadi seru sekali dengan anak-anak dan anak-anak antusias sekali. Iya, Itu Bu. Iya. luar biasa. Coba Bu ceritakan dong bagaimana sih perasaan Bu Chandra ketika tadi pembelajaran 12 MIPA 1 di Mapel PKWU? 12 MIPA 1 tadi itu anak-anak semangat sekali. Jadi saya itu merasa juga bahwa yang tuh senang bisa ngasih mereka, apalagi produk yang dibuat itu bermacam-macam kan Bu. Tadi ada pemfilter air, ada yang buat alat pemotong bawang, ada yang buat itu yang menguji larutan elektrolit. Itu mereka sangat antusias sekali gitu kalau pelajaran PKWU. Betul sekali. Ini saya juga tadi sedikit mencatat ya Bu ya, dari hasil observasi kita yang wow luar biasa sekali. Lalu kira-kira Bu Chandra kalau dari aspek pengembangan, area pengembangan yang tadi Bu Chandra di awal sudah dipaparkan, kira-kira apakah itu tercapai? Kalau menurut saya tercapai Bu. Ya, saya itu bisa lihat dari produk yang dihasilkan anak-anak itu sendiri, dari diferensiasinya itu kan terlihat beberapa macam produk yang dihasilkan, dan mereka juga bisa mulai menceritakan dari yang bahan awal mentahnya, proses pembuatannya sampai hasil akhirnya itu seperti apa. Ini bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan tidak, atau gagalnya gimana. Jadi kalau ada level itu, ada 0 sampai 10 ini kira-kira pembelajaran tadi untuk area pengembangan yang Ibu pengen diferensiasinya, kemudian anak-anak bisa berproses itu dari 0 sampai 10 ada di mana? Kalau menurut saya di kelas tadi 12 MIPA 1 8. Wow, 8 itu udah bagus sekali Bu ya. Lalu di catatan saya ini ada juga tantangannya Bu. Pasti dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran diferensiasi itu kan pasti agak sedikit ya mungkin sedikit repot. Cuma tantangannya itu Bu gimana Bu? Ya memang kalau diferensiasi itu memang pembelajaran yang sedikit repot ya Bu. Tapi kan di satu sisi kita juga senang melihat aktivitas anak-anak seperti itu. Kalau tantangannya sih kalau saya mungkin saat pembagian kelompok aja agak riwah soalnya kalau di kelas ya Bu ya. Jadi dengan anak seperti itu pembagian kelompok udah kesana kemarin ya itu di situ kita tantangannya di pembagian kelompok, pengkondisian kelompok ya. Lalu bagaimana Bu Chandra mengatasi tadi penanganannya itu gimana Bu Chandra? Kalau saya tadi ketika anak-anak riwah untuk pembagian kelompok, yang saya lakukan pertama mengalihkan perhatian mereka dulu. Saya beri ice breaking dulu, atau saya tadi kan saya beri ice breaking dulu ya Bu. Iya betul. Dulu seru sekali. Biar mereka itu juga biar bisa fokus lagi. Jadi nggak riwah dengan mereka sendiri gitu. Jadinya lebih bisa terkonsentrasi. Itu luar biasa. Di sini pun di catatan saya ini saya sampaikan ya Bu ya, bahwa pembelajaran yang diterapkan Bu Chandra ini pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya Bu Chandra dia fokus di di produk, tapi ternyata pada saat pembelajaran proses diferensiasi prosesnya ternyata bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Bu Chandra juga mampu mengatasi tantangannya dengan berbagai macam cara yang luar biasa. Iya betul sekali. Ini keren sekali Bu Chandra ya. Dari ini mudah-mudahan tadi ada perbaikan-perbaikan yang sebenarnya tadi Bu Chandra juga sudah mengatasinya sendiri dari tantangan tadi ya. Untuk kedepannya semoga lebih lancar dalam pembelajaran di kelas-kelas lain. Mungkin nanti Bu Chandra juga bisa menginformasikan ke teman-teman guru lain supaya yuk Bu Chandra, ini kita akan melaksanakan dialog pasca observasi pembelajaran. Juga saya CGP. Ini kita akan sedikit berbincang-bincang saja nih Bu ya, karena kita kan kemarin sudah melakukan observasi, perannya juga saya sudah memberikan, kita sudah ngobrol. Saya juga sudah ikut di pembelajaran Bu Chandra di Mapel PKWU kelas 12 MIPA 1 di hari Jumat jam ke-67. Nah ini jadi tujuan kita hari ini adalah kita akan sharing ya, kita akan ngobrol, kita akan membahas tentang
apa sih yang sudah kemarin kita lakukan. Nah, saya juga nanti akan membacakan hasil analisis saya karena saya sudah melakukan observasinya. Jadi nanti kita bisa membuat rencana tindak lanjutnya, kita juga bisa menjawab apa sih kemarin tantangannya di bagian yang akan dikembangkan juga. Nah, kita mulai saja dengan santai mawon ya Bu nggih. Iya. Kemarin itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Kalau tujuannya pembuatan produk rekayasa yang sudah direncanakan di pertemuan sebelumnya. Nah, ya, itu anak-anak berarti diberikan sesuatu yang membuat sesuatu sesuai dengan minatnya mereka. Ya, jadi kemarin di pertemuan sebelumnya itu memang anak-anak sudah merencanakan, jadi mereka merencanakan sendiri. Sebelumnya memang saya kasih contoh beberapa alat rekayasa seperti lebih ke teknologi tepat guna dulu. Jadi seperti contohnya ada beberapa, terus saya tunjukkan contohnya ke anak-anak, lalu mereka membuat dengan ide masing-masing kelompok. Kemudian area pengembangan yang kemarin kita sepakati itu kan Bu Chandra ingin mengembangkan area pembelajaran yang diferensiasi. Ya. Bagaimana Bu Chandra kalau tidak salah pada saat pra itu kan menyampaikan indikatornya itu masih di nomor 5. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran itu, menurut Bu Chandra sudah berapa di level berapa nih kita? Sekarang mungkin bisa di level 2 ya Bu. Level 2? Iya. Malah turun Bu. Oh, ini maksudnya, dari level 5 tadi ya? Ini dari level 5 berarti ranknya sampai 10. Iya, ranknya sampai 10 sama kayak mungkin bisa dikatakan kalau sudah membuat produk, sudah ada yang presentasi juga, berarti sudah di 9. Dengan area pengembangannya pembelajaran diferensiasi. Iya. Lalu bagaimana Bu? Ini dengan mengembangkan pembelajaran diferensiasi itu kalau di diferensiasinya sih kemarin bisa kita lihat dari produk yang dibuat anak-anak itu. Kemarin ada beberapa contoh produk itu yang memang saya hanya mengarahkan ke rekayasa sebagai teknologi tepat guna. Nah, di situ mereka mengembangkan produk sendiri-sendiri. Ada beberapa produk yang itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Seperti kemarin ada yang membuat filter air. Filter air itu yang nanti bisa diaplikasikan di dalam akuarium. Jadi filternya ini mereka buat sendiri. Bukan dari pabrik itu ya? Iya. Keren Bu. Nah, kemudian pada saat pembelajaran kemarin itu kan saya rasa ya, dan saya yakin pasti ada tantangannya dari yang dihadapi Bu Chandra. Kira-kira tantangannya dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan Bu Chandra itu apa ya? Ya Bu, kebetulan kan kemarin di MIPA 1 itu terakhir jam ke-6 dan jam ke-7. Ya tahu sendiri Bu, kalau udah jam segitu anak-anak tuh udah agak susah dikondisikan. Jadi yang agak susah itu kalau saya tantangannya justru pada saat pengelompokan. Iya, pengelompokan itu. Jadi ada yang riwah sendiri membagi ini alatnya gimana, bahannya gimana, sama ada yang riwah dengan kelompok lain, ada malah yang menonton kelompok lain gitu. Jadi mungkin anak-anak kurang fokus juga. Lalu bagaimana Bu Chandra dalam menghadapi itu tadi? Wah, kalau jam begitu memang butuh ekstra perhatian Bu. Makanya ya jam-jam udah jam terakhir mendekati pulang. Kalau kemarin saya sempat ngasih sedikit ice breaking juga, jadi anak-anak mungkin saya alihkan perhatiannya dengan ice breaking dulu, baru saya beri penjelasan pengarahan tentang pembagian kelompoknya itu. Sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kalau begitu saya bacakan hasil analisis atau hasil rekan saya ketika saya mengobservasi pembelajarannya Bu Chandra di kelas MIPA 1. Jadi hasil tulisan saya itu bahwa
aspek yang sudah dikembangkan Bu Chandra itu ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi sudah dilakukan Bu Chandra itu untuk produknya sudah sangat terlihat Bu. Ada produk yang sangat beraneka ragam, ada yang filter air, ada yang pengiris berambang penggireng, kemudian ada yang mini ATM dan ada kincir angin. Terus ada yang elektrolit itu apa itu? Nah, itu sudah sesuai Bu, karena di diferensiasi produk itu kita memfasilitasi anak untuk membuat produk dengan berbagai macam sesuatu yang mereka sukai. Nah, di prosesnya juga sudah sangat terlihat Bu Chandra, walaupun saya sangat terlihat tadi ketika Bu Chandra agak sedikit kerepotan ketika anak-anak riwah kesana kemari, tapi itu sudah terselesaikan dengan baik ketika Bu Chandra membangkitkan lagi anak-anak yang awalnya sedikit mulai teriak atau gak konsen. Bu Chandra bisa berhasil memberikan sesuatu yang ice breaking-nya itu sehingga anak-anak konsen kembali. Kemudian di kontennya juga terlihat kemarin pada saat video pada saat pemberian video, kemudian mereka diminta untuk googling dan searching dari segala macam referensi, itu sudah sangat terlihat. Dan bahkan pada saat pendahuluan itu sebenarnya Bu Chandra itu juga sudah memberikan motivasi. Nah, di motivasi itu pastinya akan memberikan anak-anak Bu ya, penyemangat. Oh, ternyata aku kalau buat seperti ini akan berdampak sesuai dengan konten-konten yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nah, lalu karena tadi kan sudah saya bacakan, apakah sudah sesuai Bu? Kalau menurut saya insya Allah sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Nah, tadi tantangannya juga sudah bisa sudah bisa jenengan atasi dari tantangan-tantangan yang proses pada saat anak-anak berdiskusi. Karena ini sudah bagus, tadi juga sudah ada peningkatan. Kalau kemarin masih dan biasanya masih 5 ratingnya, saya masih ingat 5, oke. Dan sekarang setelah ini ada 9 ya Bu ya. Lalu kan udah selesai nih Bu. Kira-kira pengembangan diri atau tindak lanjut yang akan Bu Chandra kembangkan itu apa? Mungkin ini Bu, belajar dari yang kemarin itu kan lebih susah mengkondisikan berkelompok itu. Mungkin nanti di beberapa kelas saya akan memberikan SDM lagi di awal motivasi, kemudian ketika anak-anak sudah sibuk dengan kelompoknya tidak terkondisikan, nah itu saya mulai akan menjadi SDM atau yang lainnya, jadi biar nanti itu fokus lagi, biar nggak bosan juga. Kan di PKW itu nggak setiap hari praktek ya Bu. Iya, nanti capek juga ya. Berarti Bu Chandra akan mengembangkan diri lagi di bagian pengelolaan kelas. Iya betul. Lalu kira seperti itu pasti akan berdampak juga dengan pengelolaan kelas yang bagus, pasti akan berdampak pada jadi kesimpulannya untuk pembicaraan pasca observasi kita tadi, Bu Chandra sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dari 3 strateginya, itu sudah masuk semua, malah ada ditambah lagi dengan KSE-nya sudah masuk ya Bu ya, sosial emosionalnya. Karena anak-anak itu juga pastinya akan ketika diskusi tadi ada yang rewah, ada yang lari. Iya Bu, betul. Apalagi di jam-jam terakhir itu kan sangat butuh perhatian yang ekstra ya Bu. Bulan terakhir anak-anak pikirannya udah siang, udah capek, udah pengen pulang dan sebagainya. Ada kontrolnya juga, ya sudah dilaksanakan dengan baik sama Bu Chandra. Kemudian area pengembangannya nanti Bu Chandra juga ingin melanjutkan dengan tindak lanjutnya, tadi ingin pengelolaan kelas lagi yang lebih baik. Itu mudah-mudahan tercapai Bu, dan mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini Bu Chandra bisa mengembangkan diri lagi dan bisa menjawab atau bisa memecahkan sendiri nih dari tantangan-tantangan yang sudah dilakukan, dan tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran yang lebih
Baik Pak. Iya. Ya, nanti next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bisa saling sharing bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan dan insya Allah itu akan semuanya akan berdampak ke. Terima kasih Bu Chandra untuk supervisi akademiknya. Untuk selanjutnya Pak.